Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala musalliyan wa musalliman lal habibil mahbub syafi'il ilal mufarijil kurub al-fatihi lima uhulik khatimi lima sabak nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi haqqa qadri miqdarihil azim. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhalla au azilla au uzalla au adhlima au udhlama au ajhala au ujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-muhtaramun yang mulia para sepuh bin sepuh, Pak Purwanto, Pak Hamid dari BSI, Ashabul Fadilah wa Sa'adah, NM, Mbak Jufri, dan para bukan mantan ya, para alumni direktur wa Ashabul Yamin, semuanya, ashabi, asatidah, wala wari santri semuanya. Semoga semuanya mendapatkan barokah dan semua yang hadir, semua urusan ukhrawinya, duniawinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikembangkan, dimudahkan, diberi barokah, mendapatkan anugerah, dan semuanya mendapatkan ridho dari Allah, nadra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan madad dari Abuyah rahimahullah rahmatul abrar, karena semua yang mewujud di sini yang ada semuanya insyaallah karena barokah Abuyah. Di pada tahun 1987 saat itu Abuyah hadir di Pujon. Beliau berdoa pada saat itu, Allahumma ja'al hadzal ma'had markazan li dakwah. Semoga pondok ini menjadi markas dakwah. Itu rawuhnya Abuyah pada 1987. Dan ya tahakkuk, terbukti, semua pergerakan yang sekarang di bawah Persada semuanya adalah dari doa Abuyah tersebut tanpa terkecuali. Berarti di sini juga. Kalau di sini dimulai dari tahun 2005, Masya Allah. Dan juga tempat-tempat yang lainnya, insya Allah mendapatkan keberkahan itu. Dan memang langkah-langkah seorang kekasih Allah, dimanapun mereka berada, akan selalu melahirkan keberkahan. Baik itu yang sifatnya rohaniyah maupun sifatnya duniawiyah. Sampai doa-doa mereka pun selalu berimbas kepada kebaikan kita semuanya tanpa terkecuali. Di contoh yang sudah sering kita dapatkan adalah doa Allahumma ya Rabbana cukupono luperono itu. Semua merasakan itu, ya. Semua merasakan keberkahan. Dan yang paling penting adalah keberkahan, ketenangan hati, kebersihan jiwa, dan bagaimana satu sama yang lainnya itu seakan-akan bersaudara yang sebelumnya bukan dari bapak dan ibu yang sama. Merasakan itu ukhuwah, persaudaraan yang berdasarkan pada Islam, pada iman, itu lebih langgeng, lebih abadi. Nah, sekarang kita rasakan kumpul-kumpul bareng-bareng, ya nyaman, enak, adem, ayem, manteng, sekalipun sumuk, panas, semuanya terasa nikmat. Ya, ini semuanya dari barokahnya persaudaraan. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali masuk kota Madinah, beliau hanya memberikan saran-saran yang sifatnya persaudaraan. Afsus salam, sampaikan salam, saling memberikan salam. Bahkan para sahabat itu karena mempraktekkan ajaran Rasulullah itu saling memberikan salam. Jalan berdua begini itu, kemudian terhalang pohon besar, assalamualaikum. Padahal jalan bareng sebelumnya, apalagi belum pernah ketemu dan sebagainya. Afsus salam wa atimu ta'am, dan bagi-bagi makanan.
Acara-acara kita di Nusantara ya isinya bagi-bagi makanan tok ya. Bancaan, tahlilan, manakiban, asrokolan, tibaan, isinya ati muto amtok iku asline itu. Kalau panganane ya gak pantas ya. Apalagi istihlal, halal fi halal yang sekarang kita sebut sebagai istihlal. Jadi semuanya adalah hal yang sifatnya atimut ta'am. Wasallu bin nasi, wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan lakukan sholat malam ketika manusia pada tidur nyenyak terlelap dengan mimpinya masing-masing. 3 hal itu yang oleh Rasulullah SAW disampaikan ketika pertama kali masuk kota Madinah, ditambahi dengan wasilul arham, sambung silaturahim. Yang sekarang kita lakukan ini insya Allah semuanya masuk di situ ya. Afsus salam, semuanya sudah sampaikan salam. Wati muto'am, saling memberikan makanan. Wasilul arham semuanya silaturahim satu sama yang lainnya. Yang hasilnya belum tahu, belum kenal, belum mengerti, dan akhirnya menjadi saudara yang sesungguhnya. Dan at-ta'akhi ini, persaudaraan ini Rasulullah betul-betul dijadikan momen bagaimana kebangkitan umat itu muncul dari persaudaraan. Satu sama yang lainnya disaudarakan. Ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan Sa'id bin Rabi'. Kata Sayyidina Sa'id bin Rabi', saya punya harta, silakan ambil separuh. Saya punya istri, ada beberapa, ambil yang kau mau. Oh no, sampai ngono itu. Silakan. Tapi apa jawabannya Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi ahlik wa malik, semoga hartamu dan keluargamu penuh dengan keberkahan. Tunjukkan saya pasar. Tunjukkan saya pasar. Di manakah pasar Madinah sekarang? Karena beliau ahli dagang. Orang-orang Quraisy ahlinya ahli perdagangan. Beliau ke pasar cuma berbekal 1 dinar. Hari itu sudah dapat 2 dinar kembali. Hari selanjutnya bawa 2 dinar, kembali sudah dapat 4 dinar. Hari selanjutnya 4 dinar sudah dapat 8 dinar, dan seterusnya. Gak genap setahun sudah sewa rumah sendiri beliau. Dan dalam perjalanan ketika mempelajari pasar itu, beliau lihat kaum muslimin ditindas oleh kaum Yahudi. Semuanya. Pinjam harus riba, ini dan sebagainya oleh beliau. Tidak lama kemudian pasar Madinah dikuasai oleh beliau. Orang Yahudi tersingkir dari pasar Madinah. Perang pertama kali dalam Islam, perang ekonomi malahan. Tapi sekarang alhamdulillahirabbil alamin. Islami ya, hal seperti ini tidak akan mungkin terjadi ya. Orang nyekolahkan anaknya, bayar SPP, bayar gedung bangunan, bayar apa itu, segala macam yang sifatnya adalah mestinya adalah tanggung jawab negara, ternyata dibuat kepada orang tua. Yang aslinya semuanya tidak ada itu. Belum lagi tambah-tambahannya ya. Nomai dewe-dewe ngono, bayar listrik, bayar kreditan, bayar mbon karu-karuan. Ya, itu semuanya terjadi ketika muslimin belum menguasai sepenuhnya semua sektor kehidupan yang ternyata kata Imam Syafi'i itu al-ilmu ilmani, ilmu itu ada 2, ilmu adyan wa ilmu abdan. Ada ilmu agama, ada ilmu untuk kesehatan badan. Tapi kata Imam Syafi'i di zaman itu doya'u al-sulusal ilmi. Kaum muslimin di zaman Imam Syafi'i sudah mensia-siakan sepertiga ilmu. Apa itu ilmu kesehatan? Ilmu kesehatan sudah dikuasai oleh orang-orang lain. Akhirnya sampai sekarang yang terjadi semakin lama semakin kemunduran yang terjadi, dan keilmuan yang dibangun oleh para ulama kita seakan-akan sirna begitu saja. Padahal ketika muslimin pada waktu jaya-jayanya, semua keilmuan ada di tangan kaum muslimin. Anda semua mungkin sudah mempelajari Spanyol, Baghdad, Cordova, dan seterusnya. Semuanya adalah dalam rangka puncak keilmuan Islam yang tiada banding. Bahkan diceritakan pada saat itu, khusus untuk ilmu kedokteran ya, saat itu.
Orang ketika mau periksa kesehatan, itu gak usah ditakoni, loro apa Pak? Enggak. Cukup ketika sang pasien datang, Assalamualaikum, sang dokter sudah bisa tahu, loro ndase ini. Cuma ngomong aja, itu bukan klinik, bukan terawangan. Ya. Jadi ilmunya sudah sampai ke tingkat itu. Seorang Ibnu Sina, seorang ahli kedokteran tingkat tinggi, ya. Ketika bersentuhan dengan seorang jariah budak, itu tahu. Karena saya itu beliau hadir di sebuah kerajaan, masuk, diantar, keluar, diantar lagi karena beliau buta, dituntun tangannya. Duk, aku mau nuntun aku melebu isek perawan, melebu kok gak perawan mana ya, padahal cuma 3-4 jam itu dituntun tadi. Oh iya Pak, tadi terjadi sesuatu di dalam pada saya. Jadi makanya sentuhan kulit saja. Di setingkat itu ketinggian ilmu Islam ketika betul-betul mempelajari dan tidak ada dikotomi ilmu umum, ilmu agama. Semuanya satu langkah, satu kurikulum. Semuanya secara dohir artinya sudah disiapkan semuanya. Bahkan menurut seorang peneliti, kalau saat itu umat Islam bisa menjaga nikmat yang ada, ilmu-ilmu yang ada sekarang ini sudah melebihi dari ada yang dikuasai orang-orang barat sekarang. Sembuh sampai lebih tahu itu ilmu apa sekarang, ilmu teknologi, ilmu ada orang yang sekarang cita-cita nanti Mars, ya, dan segala macam itu semuanya insya Allah sudah terlewati ketika kita bisa menjaga nikmat. Nah, dan pertemuan-pertemuan seperti ini kita harapkan bisa menjadi pemicu semangat untuk menjaga nikmat yang ada. Nah, kalau tadi Pak Pur cerita dari bangunan awal sing kusane melayu-melayu murak-marik itu ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya dinamika perjuangan yang sekian panjang, kita berusaha untuk menjaga nikmat itu, jangan sampai lepas, jangan sampai ada kekufuran nikmat. Nah, itu yang kita pentingkan. Jadi semuanya berusaha untuk saling mengingatkan. Dan bagaimanakah kita membangun itu semuanya, ternyata kita kembalikan kepada hati kita masing-masing. Nah, caranya ketika bicara dengan hati, otomatis kembali kepada akhlak. Nah di sini Mbah Hasyim Asy'ari, beliau sudah punya kitab namanya Adabul Alim wal Muta'alim. Di akhlaknya para guru dan akhlaknya para murid. Yang kita nukil di sini adalah akhlak pribadi para guru ya. Nah, nanti diharapkan guru-gurunya bisa menularkan kepada murid-muridnya. Beliau dawuh dalam teks itu, al-awwal ayyutima muraqabatullahi fis-sirri wal alaniyah. Di seorang guru selalu harus merasa diawasi oleh Allah ketika dalam keadaan sendiri maupun ketika bersama dengan orang lain, terutama juga pada murid-muridnya ya. Jadi berhadapan dengan murid, saya diawasi oleh Allah. Karena diawasi oleh Allah, dia akan merasa bertanggung jawab sebelum dia mengajar. Bahkan lama sebelum mengajar. Artinya malam harinya ada tuntutan untuk mendoakan murid-muridnya. Semoga sang murid mendapatkan futuh terbuka dari Allah. Semoga sang murid menjadi lebih soleh-soleha. Semoga sang murid bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga dan seterusnya, gantung doanya masing-masing. Paling tidak diawali dengan ya Fatah ya Alim. Ya Allah buka muridku, ya Allah beri pengetahuan muridku pada malam harinya. Ya, dengan begitu akhirnya ada ikatan rohania dari guru kepada murid jauh sebelum pembelajaran itu dimulai. Saat kapan? Sebelum subuh ketika sang guru mendoakan murid-muridnya. Jadi dia merasa betul-betul diawasi oleh Allah, tanggung jawabnya adalah muridnya. Kalau dengan murid-muridnya bisa begitu, ya otomatis ya dengan keluarganya lebih dari itu. Gitu loh. Jadi tanggung jawab itu betul-betul ada dan insya Allah terus-menerus dilakukan. Dan nanti tinggal dilihat mas'uliyahnya masing-masing. Direkturnya mendoakan anak buahnya. Kepala sekolahnya mendoakan di jenjangnya masing-masing. Wali kelasnya mendoakan dan seterusnya di semua sektor yang mereka menjadi tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Dan karena merasa diawasi itu bukan hanya sifatnya
yang sifatnya tindakan-tindakan, bahkan omongan pun akan selalu dijaga dan hati-hati. Jangan sampai berkata-kata yang tidak-tidak, apalagi pengaruh sang guru akan besar sekali kepada muridnya apabila perkataan-perkataannya bisa menjadi perkataan yang kurang baik dan mengotori jiwa murid yang masih bersih. Nah, dari sisi ini bahkan dulu pernah ada, karena setiap perkataan itu tercatat oleh para malaikat, ada seorang perempuan yang tidak mau berbicara kecuali hanya dengan Al-Quran. Loh kok iso? Perempuan, sudah tua lagi ya. Ada di sebuah kitab, di seorang perempuan yang tidak mau bicara kecuali hanya dengan Al-Quran. Karena apa? Karena dia merasa omongan saya adalah tanggung jawab saya, maka saya bertanggung jawab dengan omongan dan tidak mau yang keluar dari lisannya kecuali hanya Al-Quran. Judul yang ditulis oleh sang imam ini, Ajuzun Arabiyah la tatakallamu illa bil Quran. Seorang tua rentah yang tidak mau berbicara kecuali hanya dengan Al-Quran. Ini Ramadan ya jelas maca Quran kabeh ya. Ini tiap hari sampai di luar Ramadan juga. Kisahnya bermula dari Sayyidina Abdullah ibnu Mubarak, seorang yang membagi hidupnya 3 hal. 1 tahun jihad, 1 tahun haji, 1 tahun berdagang. Ini beliau yang ketemu perempuan ini. Imam Abdul Mubarak ini punya keistimewaan juga, kalau mau haji sama beliau, uangnya dikumpulkan, kemudian dikelola oleh beliau, didagangkan di Mekah dan kembali uang haji. Al-Imam Abdul Mubarak megang kendali onta itu, kemudian sudah mulai berangkat. Karena terlalu cepat jalannya, waqsid fi masikah waghdud min sautik. Banter-banter, alon-alon dhuwur ki wong tuwek iki. Tapi pakai bahasa Al-Qur'an tadi itu ya. Waqsid fi masika waghdud min sautik. Nah, onta itu lihat siapa yang membawanya, dan ada biasanya kayak kidung gitu ya. Di jalan cepat kidungnya begini, jalan lambat kidung begini, jalan sedang jalannya begini. Karena Abdul Mubarak pakai kidung itu. Jadi biar agak santai. Dari atas simbal nyaut lagi. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maca Qur'an ae ora usah kidungan. La ilaha illallah. Semakin penasaran, iki duwe bojo apa enggak wong ini iki. Ya kholah, kholah itu panggilan untuk bibi perempuan ya. Ya kholah dan juga untuk orang umum. Ya kholah, halaka zaud, jenengan enggak ada garwa napa mboten? Qalat dawu si Arabia ini, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Gak usah takut rono-rono lah. Aduh, repot. Nah, ketika sudah kelihatan si rombongan itu, sudah kelihatan alhamdulillah sudah nyampe itu rombongannya ya kelihatan. Nanya lagi karena ini mau diantarkan ke situ. Nah, jenengan di sana punya anak, punya keluarga, punya siapa yang jenengan kenal di rombongan tersebut, kan sudah kelihatan itu rombongannya. Langsung dijawab oleh sang mbah ini, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Oh, berarti punya anak ini. Al-malu wal banun. Banun berarti beberapa anak. Berarti punya beberapa anak di sana, alhamdulillah. Biar gampang deteksinya dan ketemu sang anak ini, kerjanya anak sampean apa di bagian rombongan itu? Wa alamatin wa bin najmihum yahtadun. Oh, bagian gaib anaknya, hanya dicari anaknya. Dan tentu namanya orang ya punya nama. Nah, nama-namanya siapa ini mbah? Anak-anak jenengan. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, Ibrahim berarti. Wa kallamallahu Musa taklimah, loro Musa. Hudil Yahya. Hudil ya Yahya, hudil kitab bikuwa. Ibrahim, Musa, Yahya. Langsung ya, tanpa mikir itu beliaunya pakai Al-Quran itu ya.
Tujuannya tadi agar muraqabah terus sama Allah sampai omongannya tidak mau keluar kecuali hanya dengan Al-Quran. Masya Allah, nah lihat ya, ketakwaan orang itu bila sudah sampai ke tingkat itu bisa sampai seperti ini. Alhamdulillah hanya ketemu sama anak-anaknya. Nah ketika nama-namanya dipanggil Ibrahim, Musa, Yahya, ibumu itu loh, langsung jawab karena sudah ketemu. Di surat Kahfi itu fab'asu ahadakum biwawarikum hadihi ilal madinati falyandur ayyuha askatu aman falyatikum birizki. Maksudnya orang ini loh sudah menolong saya dari perjalanan sampai ke sini, maka kasih kamu makanlah orang ini. Kasih makan, kasih jamuan gitu ya. Ketika sudah sampai makanan ke Abdullah bin Mubarak, sang putri ini, si mbak ini langsung kulu wasrabu hani'am bima aslatum fil ayamil khaliyah. Makan udah enak. Hanya dekati sama anak-anaknya. Ini ibu sampean ini ngomong begini ini dari kapan? Kok ada orang seperti ini? Inna ummahum hadihi tatakallamu bil Quran mundu arba'ina sana. Tadi ngomong begini dari sudah mulai 40 tahun yang lewat. Jadi tiap hari cara bicaranya pakai Al-Quran. Karena apa? Tidak ingin kata-kata yang keluar dari lesannya kecuali hanya dengan Al-Quran. Itu ya. Muraqabah sampai seperti itu. Otomatis adab kita yang kedua, insyaallah bismillah, semoga selalu takut. Nah, dalam setiap gerak, diam, ucapan dan perbuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya udah dianggap biasa aja. Karena semua gerak, semua diam, semua ucapan, semuanya kita tujukan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi ini memang betul-betul harus praktek. Apalagi serbuan setan gepeng itu sangat mendominasi dalam kehidupan kita ya. Kadang mau berdakwah berapa menit, kok didakwai berjam-jam gitu ya, nak diai gitu ya. Ini betul-betul harus kita jaga. Karena ya, bagaimana cara mensikapinya, kita harus terus-menerus berpikir. Kalau bikin status, jangan-jangan ini status terakhir. Mari ngono wis nampang ini foto innalillahi gitu loh. Di dalam rangka untuk khauf ya, dalam rangka untuk takut. Sayyidina Umar saja kalau membina takutnya, khaufnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tinggal satu orang yang masuk neraka, saya khawatir sayalah yang masuk neraka itu. Saking takutnya beliau. Bahkan para imam di zaman dahulu ada yang sampai terkenal dengan julukan rajulun miski. Oh, bahkan ini bukan seorang ulama, seorang penjual asongan begitu ya. Jualan keliling gitu. Kalau sekarang kayak bawa gerobak gitu ya. Dipanggil oleh seorang perempuan ke atas, lagi membutuhkan sesuatu. Dijebak di dalam kamar, hanya ya karena dia sangat takut sama Allah Subhanahu wa taala, izin dulu ke kamar mandi. Ya. Di dalam kamar mandi apa yang dia lakukan? Kuning-kuning itu tuh ditelet-telet di semua badannya. Begitu ketemu ya jimprak-jimprak ya sing wedok ya. Oh, tempel-tempelan kuning-kuning kotoran itu sampai diusir dari rumahnya. Tapi setelah itu semua orang yang ketemu dengan beliau baunya sangat wangi. Tadi apa? Karena dia sangat takut melakukan perzinaan, sampai kotoran ditaruh di badan-badannya. Jadi memang kadang-kadang godaan hawa nafsu itu begitu sangat menahan pada diri seseorang, tinggal bagaimana kesadaran membangun bahwa takut itu betul-betul harus ada ya. Saya pernah belum di zaman kayak sekarang ya, sekarang begitu mudahnya orang saling melakukan kenistaan. Di zaman terdahulu kalau orang melakukan hubungan-hubungan yang tidak diridhoi itu pakai surat-suratan ya kalau dulu ya. Saya turun SMS ini, saya surat-suratan ini. Sang perempuan nyurati sama yang laki-lakinya. Datanglah ke rumah, ortu lagi tidak ada gitu ya. Surat diterima, sang laki-laki datang. Pada saat itu khauf datang kepada mereka berdua. Yang di atas perempuannya bilang, saya telah mengajak bermaksiat kepada seorang laki-laki. Hatinya sangat tersiksa.
Sang laki-laki ketika di bawah sadar juga, aku telah mau melakukan sebuah kejahatan yang tidak diridhoi Allah. Dan tidak terjadilah pertemuan. Sing wedok mati sampai ngenes. Nah, mati karena saking takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sang laki-laki hanya mendapatkan berita, gebetanmu mati. Durung ketemu wis mati. Tapi alhamdulillah tadi tidak melakukan kemaksiatan yang lahir batin. Akhirnya diziarahi kuburannya sang perempuan. Diwacakno Fatihah, diwacakno Yasin, tertidur di pusarannya perempuan itu. Dan alhamdulillah mimpi. Kata wanitanya, aku sudah tenang di sana. Teruskan takwamu dan kamu akan menjadi laki-laki yang soleh. Dan akhirnya yang terjadi selanjutnya, sang laki-laki juga meninggal dunia. Jadi takutnya pada Allah SWT itu membawa keduanya menuju gerbang makum yang sangat tinggi. Dan orang kalau melakukan sebuah kejahatan dan bisa mengalihkan sedikit saja dari kejahatan itu, dia akan mendapatkan ganti yang sangat banyak. Jadi misalnya kalau ada orang mau nyopet ya, atau mau nyuri atau mau ngambil, kemudian satu beliau menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan, Allah akan gantikan rezeki yang halal, barokah dan banyak. Itu sering sekali terjadi. Bahkan kadang-kadang kalau sudah bisa menahan begini ini akan mendapatkan ahalul halal, barang yang paling halal. Karena ahalul halal itu malam yakhtur bilbal. Perkara yang paling halal itu yang tidak terlintas dalam hati. Bisa dicamkan itu. Pagi-pagi Anda buka rumah Anda, tahu-tahu ada sembako. Itu paling halal itu. Itu ahalul halal. Buka-buka HP, rekening ono sing ngisi, alhamdulillah. Itu ahalul halal itu. Tapi mari ono WA maneh. Mohon maaf salah kirim ya bemane iku ya. Karo maneh iku. Tapi itu namanya ahlul halal. Jadi ahlul halal itu setiap orang itu berusaha untuk takutnya pada Allah, sampai pada masalah rezekinya juga dijaga, jangan sampai yang masuk ke perut, terutama untuk keluarganya, itu adalah hal yang syubhat apalagi haram. Dan dalam halal pun diusahakan bisa dipilah-pilah. Sama-sama halalnya, tapi ada yang paling halal. Yang paling halal apa? Yang hasil dari kerja antum, itu yang paling halal. Yang lain-lain jelas halal juga insya Allah, hadiah dari orang, bonus dari direktur dan sebagainya ya. Itu juga halal, tapi itu bisa dialihkan untuk apa? Bayar listrik, tuku paketan, sing gak mlebu weteng lah pokoknya ya. Tapi yang ahalul halal usahakan yang betul-betul kita tahu sendiri itu hasil kerja kita. Abuya ketika bangun pondok di Pujon, Abuya bisa bangun pondok sekedap selesai dalam 1 tahun. Tapi kenapa sampai 5 tahun? Karena Abuya punya tijaroh, punya perdagangan, menyewakan rumah. Dan itu yang beliau ambil untuk bangun pondok Pujon. Tapi kalau mau bangun hadiah dari orang berapa miliar langsung selesai bisa jadi. Tapi Abuya nggak mau. Yang dipilih yang paling halal. Halal halal dari keringat kerjaku sendiri kata Abuya. Nah itu yang semoga dengan profesi masing-masing itu yang diusahakan yang masuk ke perut diri kita sendiri dan keluarga kita. Kurma jelas halal. Tapi kalau kita buka puasa di Masjidil Haram, oleh Abuya kita tetap bawa kurma dari dalamnya Abuya. Kurma-kurma yang lain nggak boleh dimakan oleh Abuya. Padahal sama-sama halalnya ya. Tapi kan tidak tahu tadi dari mana. Karena Abuya tahu sendiri kurma yang kita makan dari kurmanya Abuya. Nerima uang dari orang lain ya sah-sah saja ya. Tapi kalau ada orang, terutama santri, nerima uang dari orang lain, Abuya sangat marah. Gak cukup dari saya kata Abuya. Kamu moto duiten, wah sudah panjang itu nanti. Padahal ya jelas-jelas. Tapi untuk mendidik juga jangan sampai tergantung hati kepada orang lain untuk mendapatkan anugerah duniawi gitu ya. Jadi begitu caranya. Bahkan ini ada seorang kiai tiap hari diantarkan oleh santrinya kemana-mana dakwah begitu. Nah pada suatu ketika sang kiai tidak mau naik boncengan santrinya tersebut, nggak mau. Lah kenapa Mbak Yai?
bensinmu ambune ra enak jero lho. Kok bensin ambu ra enak? Gak koyok biasane. Iya kenapa ya? Dipikir-pikir, oh iya, tadi saya terima hadiah untuk anak saya belikan bensin untuk ngantar Pak Yai. Jadi, nah ayo konjer. Tapi Pak Yainya tahu kalau tadi itu sekalipun hartanya anak itu halal untuk orang tua kan boleh ya. Nanti kan bisa diganti. Tapi Pak Yai tadi tidak mau bensin hasil untuk anaknya dipakai untuk mengantarkan dia mengajar sampai ke tingkat itu. Jadi membina ketakutan pada Allah SWT itu sampai masalah yang paling. Nah, kadang-kadang hal seperti ini sulit untuk kita lakukan di zaman terakhir, tapi bisa kita usahakan. Yang ini yang disebut dengan warok, berhati-hati. Ada juga di Jawa Tengah, lagi macet ini. Kalau kayak Surabaya kan sering macet ya, macet. Nah, ketika macet, ada di pom bensin jalan, otomatis ya, sang supir lewat gitu aja. Melewati pom bensin, sik mundur jero. Kenapa Pak Yai? Beli bensin. Bensinnya masih penuh Pak Yai. Enggak, saya takut gosop tanahnya pom. Saya takut gosop tanahnya pom. Saya takut mengambil hak tanahnya pom. Sing jaga pom ya ora apa-apa lho padahal ya. Tapi itu namanya kehati-hatian. Memang hal seperti ini sulit untuk kita lakukan secara dikit ya. Ini yang nanti kalau kita luaskan berarti mengkaji tentang kezaliman. Kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, itu ya. Nanti berhubungan juga dengan takut pada Allah Taala. Selanjutnya ada selalu ketenangan. Dawarok yang tadi itu ada ketawaduan. Ketawaduan berarti seperti yang sering didawakan Nabi, ngomong wong, melegakna wong, nyenengna wong itu tawaduk isinya semuanya. Dan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, kekhusyukan dilatih terus-menerus dengan cara menghadap pada Allah dengan keseriusan. Semua urusan kita serahkan pada Allah dengan cara hasbunallah wa ni'mal wakil, dan tidak kita jadikan ilmu ini sebagai batu loncatan memperoleh tujuan duniawi. Di semuanya demi perjuangan, demi jihad fisabilillah. Sampai istilah-istilah juga kita usahakan narasinya dibangun. Jadi misalnya tidak kita katakan upah yang diberikan kalau secara ijaroh. Kalau di ujian kita pakai istilah bisaroh, ya, bisaroh. Bisaroh kan cuma kabar gembira aja, karena itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah jihad fisabilillah. Jangan sampai menjadi loncatan memulai tujuan duniawi. Tidak memulaikan penghamba dunia, maksudnya adalah jangan sampai keduniaan melewati orientasi akhirat. Sedangkan zuhud adalah topo dunia. Tidak menjadikan dunia bersemayam dalam hati. Orang Islam dengan rezekinya masing-masing boleh kaya, boleh berada, boleh miliarder, milioner, tapi tetap zuhud. Zuhud itu meletakkan dunia hanya ada di tangan. Jadi semuanya demi kepentingan kaum muslimin dan muslimat. Sebagai guru dihindari hal-hal yang sifatnya rendah menurut akal sehat sebagai mata pencarian. Kan tidak mungkin seorang guru nanti di diskotik gitu ya. Dan seterusnya. Menghindari tempat-tempat yang mungkin timbulnya prasangka buruk orang terhadap dirinya, meskipun kemungkinan itu jauh darinya. Yang dari sini kalaupun misalnya terjebak di tempat-tempat kemaksiatan, diusahakan cepat pergi dari situ agar tidak menimbulkan salah paham. Itu juga. Jadi segala sesuatu yang menunjukkan salah paham orang lain, terutama dari para murid, loh, guruku kok kono ya, padahal cuma lagi lewat aja ya. Maka diusahakan cepat-cepat pergi dari situ. Keistimewaan menjalankan syiar-syiar Islam dan hukum dohirnya. Semua hukum dohir bismillah kita lakukan secara kuat, dan hukum dohirnya tetap kita lakukan sebagaimana mestinya. Sholat berjamaah ya seperti sholat jamaah pada umumnya. Sholat Jumat ya seperti yang telah ada. Jangan sampai sholat Jumat wong wedok melok-melok nang ngarep. Oh, no sholat Jumat nang ngarep. Madhabe madhab mbopo.
Itu namanya tidak istiqomah menjalankan hukum dohirnya. Ada pepatah Arab mengatakan khalif tu'raf. Coba berbeda aja sama orang yang akan terkenal gitu. Khalif tu'raf gitu ya. Mungkin tujuannya itu. Bismillah, juga kita usahakan lestarikan sunnah dan membasmi bid'ah yang berkembang. Dilestarikan sunnah itu terutama nanti kepada hal yang sifatnya pembelajaran, kan dalam pendidikan ada satu sunnah yang sangat baik untuk dilakukan, yaitu siwak. Sebelum pembelajaran atau sebelum taklim, sebelum apa, usahakan nanti sang guru siwakan. Kalau bisa sak murid-muridnya pisan deh. Itu bagus. Ada di pondok pesantren, sebelum pembelajaran itu sang guru mesti pengumuman dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarkan siwaknya semua. Ya. Muridnya ini kabeh. Kalau ada yang terlambat satu, nggak jadi belajar. Karena kalian meninggalkan sunnah. Muridnya betul jumpa siwak dhisik. Hanya karena siwak. Bukan karena siwaknya ya, tapi karena menghidupkan sunnah itu. Pernah di zaman dahulu, kaum muslimin ketika sering terjadi jihad fisik ya. Kalau di Indonesia tidak tepat untuk jihad fisik ya. Lagi nyerang di sebuah benteng, gagal terus-menerus. Ini akhirnya ada orang soleh. Ini mungkin kalian sedang meninggalkan satu sunnah Rasulullah yang biasa kalian lakukan. Oh iya, kita nggak siwakan. Ya mesti aja nggak siwakan, perang kapan disiwakan gitu ya. Ribut lari sana kemari, sudah gak mikir siwak itu. Udah sekarang semuanya cari kayu untuk siwakan. Nah, semua nyari kayu, akhirnya gini semuanya gitu ya. Dari atas benteng, musuh-musuh melihat, waduh, orang Islam mau makan kita semua aja. Udah down duluan, lihat orang-orang siwakan dikira mau sedang meruncingkan gigi-gigi mereka karena mereka mau makan kita semua aja. Hanya berindah putih dikibarkan, kita menyerah daripada dimakan. Barokahnya mengamalkan sunnah. Dan barokahnya mengamalkan sunnah memang akan berimbas pada kemenangan dan kedamaian, itu pasti gitu ya. Anda soft ditata seperti Kaifatul Sholih, pasti nanti jiwa tenang, enak gitu ya. Kita berzikir terus menerus, ruhiyah ini akan selalu terangkat, itu pasti, karena menghidupkan sunnah semuanya. Semua amalan sunnah, imbasnya pasti dua, kemenangan dan kedamaian, itu pasti sudah. Apapun itu. Cuma nanti yang laki-laki jangan berpikir aneh-aneh gitu ya. Sunnah papat ngono, kabar sunnah papat itu. Kalau masalah satu dan itu cuma masalah keadilan saja ya. Ini keadil munduro. Gak ngerti sunahnya nanti malah berantakan semuanya, bahaya. Membasmi bid'ah, tapi jangan disalahpahami, semua yang tidak dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Itu jelas salah besar. Tapi segala sesuatu yang sifatnya tidak ada rujukan kepada Al-Quran dan hadis, yang itu baru disebut bid'ah. Nah, ini masih banyak sekali terjadi di masyarakat kita gitu ya. Itu seperti kayak Neptu itu loh, Sabtu Kliwon ora ketemu Rebo Legi gitu ya. Selasa Wage ora ketemu Jumat Pahing. Ngono ku lho, ribut karepe dhewe gitu. Sampai pernah yang dilamar ahli ilmu Jawa. Ini mbek iki cocok. Ustadz pinter, cocoknya iki karo iki, ngaku dino iku ae rapopo gitu ya. Akhirnya nikah, anaknya sampai 7 ya lapo-lapo gitu ya. Kalau hitungan aslinya berantakan itu keluarga ya gitu. Hal-hal seperti itu masih banyak terjadi di masyarakat kita dan kita hindari gitu ya. Oh, ada di sana itu mana? Gunung Pegat ya. Itu wong Babat kawin wong Jombang tidak boleh lewat Gunung Pegat jadi ngono. Lapo pegatan, orang apa hubungannya? Wah, akhirnya lewat Surabaya muter. La ilaha illallah terus. Di acara-acara ngantenan masih banyak juga terjadi ya, beta-beta. Tapi Anda tidak boleh langsung frontal tabrak gerubuk, jangan begitu ya. Nanti pendekatan pelan-pelan. Ada beta-beta yang sifatnya nanti malah bisa diarahkan menuju kehidupan Islam yang lebih baik. Ada larung kepala di daerah mana Jember, di Cilacap juga ada. Ndase sapi loh, itu digolek kan enak ya. Diluncano nak ngene laut ngene to. Pendekatan persuasi dan sebagainya bisa diganti dengan tebar biji ikan nener.
selesai. Bacaan enak, nggak usah ngelempar kepala sapi bisa. Dulu para wali juga begitu. Yang hal-hal yang sifatnya ada mengarah kepada kesyirikan, mereka arahkan kepada acara-acara keislaman. Nah, sekarang alhamdulillah masih bertahan dan itu menjadi salah satu benteng terkuat. Apa itu? Tahlilan itu loh. Masih agak sholat ya agak sing tahlilan gitu ya. Alhamdulillah la ilaha illallah gitu ya. Tapi ustadz itu sing pinter sampai mengarahkan jamaah tahlil menuju sholat ya. Maksudnya kan begitu. Nah, boleh tidak biarkan selesai begitu saja. Bahkan ada tahlilan di Malang Selatan, karena ustadznya lagi udur, saya ganti pastor. Tapi tetap tahlilan. Karena pastornya pinter, ngikuti tahlilan terus. Ustadznya kok udur, ngisi pastor ya. La ilaha illallah Rasulullah. Oh iya begitulah ya. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya kebid'ahan-kebid'ahan bisa nanti diarahkan secara pelan-pelan menuju kedamaian Islam gitu ya. Ala kulli hal pokok diantaranya ini memperlakukan orang lain dengan budi pekerti yang baik, terutama para guru dengan para wali murid. Bismillah, selalu menjaga hubungan dengan saling mendoakan. Dan kalau nanti banyak hal yang sifatnya benturan-benturan, selesaikan dengan ya latif. Karena ya latif itu melembutkan hati kita, melembutkan juga hati orang yang kita tujukan dan kita bacakan kepada orang tersebut. Ya namanya orang ya, lepek di dele mesti kelutak-kelutik gitu ya. Sudah selesaikan dengan ya latif. Ya Allah, lembutkan hati saya, lembutkan orang yang lagi berperangsa, lagi ada masalah dengan saya. Nah, jiwa-jiwa yang baik itu, sekalipun nanti berbeda pemikiran, berbeda gagasan, tapi tetap hatinya tetap akan ketemu gitu ya. Khilaf itu di kerongkongan saja gitu, gak usah masuk ke hati gitu ya. Tempur itu juga di sini aja, debat panas selesai, mari ngopi bareng, marung bareng gitu selesai, itu bagus. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak. Dan secara umum kita bismillah bersihkan jiwa dan raga kita dari akhlak yang tercela, melanggengkan antusiasme dalam menambah ilmu dan senantiasa bersungguh-sungguh. Selalu kita belajar dan alhamdulillah sekarang belajar bisa dengan berbagai media, tidak ada alasan orang untuk tidak belajar ya. Ngaji 10 menit ono, 5 menit ono gitu, ngaji 1 menit loh ono saya gitu. Masya Allah. Jadi semakin lama orang tidak akan semakin bodoh, semakin pinter. Tapi harus pinter meluangkan waktu untuk menambah ilmu dengan caranya masing-masing. Tentu yang barokah dan penuh dengan aura-aura rohania yang dalam yang tentu dengan talaki ketemu langsung seperti ini, karena itu memang syarat utamanya. Tapi kalau tidak bisa, ya apa yang bisa dilakukan? Malah yutraku kulu la yutraku jullu gitu ya. Di sini kalau Abi lagi ngaji pagi ya, baik itu di sini atau di Pujon, itu ada orang tiap hari kerja, begitu berangkat kerja nyetel ngaji sama Abi, sampai kantornya pas ngaji Abi selesai. Tiap pagi ada yang begitu dan bisa di dalam perjalanan sambil nyetel bisa. Di orang bagaimana memanage waktunya seefektif mungkin untuk menambah ilmu. Selanjutnya sang guru tidak segan bertanya kepada orang yang secara jabatan, nasab maupun umur berada di bawahnya ya. Sekalipun itu murid, bisa juga kita tanya kalau ada yang kita perlukan. Selanjutnya, semoga bisa juga menyibukkan diri, mengarang, meringkas, menyusun, mampu melakukannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti hal-hal yang sifatnya tambahan-tambahan, ada adabul alim fi durusihi, ada adabul alim ma'a talimadatihi, ada adabul guru ma'a lingkungan, ada adab guru juga dengan masyarakat, dengan negara, dengan bangsa. So, nanti semoga bisa kita gaji lebih mendalam bersama-sama dengan waktu dan keadaan selanjutnya. Saya bawakan juga beberapa buku-buku yang bisa untuk metode pembelajaran yang baik ya. Ada juga Ta'limul Muta'alim, ada miliknya Abuyah. Miliknya Abuyah itu dengan judul ini insyaallah sudah dikaji oleh Abi, Ushul Tarbiyah An-Nabawiyah ya.
Ada juga miliknya Mbah Hasim, adapun alim wal muta'alim. Nah, kalau yang miliknya Abu Ya ini dulu malah sudah diterjemah oleh Abi. Nah, di tahun-tahun ketika buku-buku keislaman lagi marak-maraknya. Nah, nggak tahu sekarang masih cetak apa enggak ya. Nah, yang ini mungkin masih ada yang punya. Ya, prinsip-prinsip pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dulu di zamannya bestseller ini. Cetak tahun berapa ini. Jadi kita kembali kepada dasar-dasar pendidikan Islam. Semoga semuanya menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa, lebih takut, lebih bermanfaat kepada umat, dan lebih mencintai Allah dan Rasulullah bisiri asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aisyi arghadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal inami ammahu wa minal fadli adabahu wa minal lutfi anfa'ahu wa ma kun lana wa la takun alaina wa khtim bis sa'adati ajalana wa hakim bi ziyadati amalana wa akrim bil afiyati ghuduwana wa asalan wa jalla rahmatika masirana wa ma'alan wa hubb jala afika ala dunubina wa munna alaina bi islahi uyubina wa jali taqwa zadana wa fi dinika ijtihadan wa alaika tawakkulana wa i'timadana wa ila ridwanika ma'adana ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana اغفر لنا وضيا واسع الجود والكرم هذه الدار دار الله فيها عباد أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله الحمد لله رب العالمين. Doa terakhir tadi itu tawasul untuk mendapatkan para murid yang barokah ya. Ya tidak darullah amirha ramaikan ya Allah bijahik dengan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi murid barokah itu nanti tidak tertahan dengan apa ya, bingung antara murid sedikit dan banyak gitu ya. Murid barokah itu kadang sedikit, tapi barokahnya nanti bisa kemana-mana. Abdul Hasan Sadili itu satu-satunya murid bin Masis, tapi mendunia. Itu namanya murid barokah. Sedikit banyak, nanti Allah yang ngatur, gitu ya. Nanti murid barokah. Dan juga ternyata ketika doa itu diamalkan bareng-bareng, bukan hanya murid yang datang, semene datang, pasire datang, gitu ya. Fasilitas-fasilitas ternyata datang juga. Itu salah satu rahasianya doa tadi itu. Jadi nanti bisa dibaca bersama-sama di waktu dan keadaan tertentu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.